Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosalina Hafsa di channel YouTuber Timor Leste. Di video kali ini saya mau melihat sebuah video yang berjudul Permalukan Amerika Serikat, Jokowi beri respon mengerikan di masa perdana KTT G8. Seperti apa videonya? Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Negara-negara BRICS, Venezuela, dan Indonesia bergabung dengan koalisi AS melawan Rusia. Venezuela dan Indonesia. Di tengah deraan sanksi dan kutukan dari penjuru dunia, masih banyak negara yang mempertahankan hubungannya dengan Rusia. Mereka tidak tergoyahkan dengan seruan AS untuk bergabung dengan koalisi melawan Moskow. Presiden AS Joe Biden terus berupaya membujuk negara-negara netral, termasuk India, Brazil, Israel, dan negara-negara Teluk Persia untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia, menerapkan tekanan diplomatik ke pihak Rusia, dan memberikan bantuan militer ke Ukraina. Tulis kolumnis Lara Jacques dan Edward Wong dalam sebuah artikel untuk New York Times baru-baru ini. India dan Israel memiliki kerjasama dengan AS di bidang keamanan, tetapi sampai sejauh ini tidak ada dari mereka yang menyatakan keinginan untuk mengikuti seruan AS tersebut. Washington kemudian memperluas koalisinya ke Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Langkah itu mendapat kecaman dari Beijing. Para pejabat AS menyadari tantangan dalam mencoba membujuk negara-negara lain untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan upaya AS dan Eropa untuk mengisolasi Rusia, kata Jacques dan Wong dalam artikelnya. Uganda, Pakistan, Vietnam menuduh koalisi pimpinan AS berusaha melawan Rusia dengan meniadakan kemungkinan pembicaraan damai lewat bantuan militer ke Ukraina. Barat juga meningkatkan tekanan pada Moskow untuk menjatuhkan sanksi dengan beberapa negara mengumumkan pembekuan aset Rusia. Berbagai perusahaan pun meninggalkan negara itu. Tidak berhenti sampai di situ deraan yang diterima Rusia, Uni Eropa bahkan telah menyetujui 6 paket sanksi yang dipertimbangkan embargo bertahap pada impor batu bara dan minyak pada khususnya. Namun hingga saat ini Rusia berhasil memulihkan rubel, itu karena Kremlin menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara BRICS, juga dengan Venezuela dan Thailand. BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Ini adalah kelompok 5 negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Akronim ini pertama dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Apa yang dilakukan Barat adalah perang ekonomi yang tiada duanya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kremlin mengatakan kebijakan penahanan dan pelemahan Rusia adalah strategi jangka panjang Barat. Sanksi itu sendiri akan berdampak luas bukan saja untuk Rusia, tetapi juga berimbas dan memberikan pukulan serius bagi seluruh ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin pernah mengatakan tujuan utama Amerika Serikat dan Eropa adalah membuat kehidupan jutaan orang menjadi lebih buruk. Presiden Indonesia Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, aksi Amerika Serikat memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia diklaim justru menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia. Amerika ngotot melakukan embargo kepada Rusia karena negeri Vladimir Putin itu menginvasi Ukraina. Selain memutus hubungan ekonomi, AS dan negara-negara barat di Eropa memberi sanksi ekonomi dan menghentikan pembelian minyak dan gas dari Rusia. Ketua Duma Negara Rusia, Majelis Rendah Parlemen, Vyacheslav Volodin di Telegram pada hari Sabtu menyatakan pemutusan hubungan ekonomi tersebut efeknya tidak berarti justru menimbulkan kekuatan baru. Ia menyebutkan telah muncul negara G8 Grup 8 baru atau koalisi 8 negara dianggap termaju secara ekonomi di dunia. Langkah Washington dan sekutunya untuk memutuskan hubungan ekonomi yang telah menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia, katanya. Menurut Ketua Parlemen, sanksi Barat mengarah pada pembentukan kelompok 8 negara lain China, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki yang 24,4% di depan kelompok lama negara maju dalam hal PDB dan
dan paritas daya beli. Amerika Serikat dengan tangannya sendiri telah menciptakan kondisi bagi negara-negara yang mau membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk kelompok G8 baru dengan Rusia, kata Volodin. Saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia, pemulihan perekonomian global terhambat, inflasi yang terus mendaki di sejumlah negara. Bahkan negara-negara maju di Eropa pun sedang mengalami masa-masa sulit. Berbagai analis memprediksi inflasi akan tetap tinggi di negara-negara yang pusat perekonomian dunia seperti Amerika Serikat atau AS, Cina, Uni Eropa, hingga Jepang. Inflasi dari harga grosir atau wholesale Jepang mendekati level rekor tertinggi pada Maret 2022 karena krisis Ukraina. Selain itu dikutip dari Kontan, pelemahan yen mendorong naiknya biaya bahan bakar dan bahan mentah akan semakin mengganggu perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada impor. Analis melihat kenaikan harga produk wholesale ini akan memicu inflasi konsumen menuju target 2% yang sulit dipahami Bank Sentral Jepang. Ini akan melukai ekonomi Jepang yang masih belum pulih dari pandemi virus corona. Data pemerintah Jepang menunjukkan indeks harga barang perusahaan atau CGBI atau CGPI Jepang yang mengukur harga yang dibebankan perusahaan satu sama lain untuk barang dan jasa mereka naik 9,5% di bulan Maret 2022 di tahun sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Salut dengan keputusan yang diambil oleh Jokowi. Indonesia adalah negara yang bebas, aktif, serta tidak memihak negara manapun. Mudah-mudahan G8 dapat memperkuat ekonomi global serta meningkatkan kerjasama antar negara berkaitan dengan isu perdagangan ataupun keuangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.